wabarakatuh. Saya akan mengutip sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ini mempunyai arti ada suatu hari di mana anak-anakmu itu tidak berguna lagi dan harta-hartamu itu tidak berguna lagi. Illa man atallahi biqalbin salim, kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ayat itulah yang memacu kita semua untuk saling tolong menolong sesama satu sama lain. Untuk apa anak ditumpuk-tumpuk, kemudian setelah besar dia juga pergi sendiri, kita tinggal berdua lagi dengan pasangan. Untuk apa harta ditumpuk-tumpuk, nggak akan ada yang dibawa pulang. Ibu di rumah mungkin bajunya ada 7 lemari ya Bu. Karena apa-apa ini ibu mesti harus seragaman. Sekolah saja sekarang anaknya nggak seragaman, yang nganter seragaman. Kadang cuma mau ngerumpi aja mesti seragaman. Ini juga seragam semua. Tetapi tidak apa-apa Bu. Baju yang 7 lemari itu harus kita koreksi satu persatu. Mana yang sudah kita bawa untuk pergi kebaikan, mana yang sudah hanya kita bawa pergi untuk hura-hura, mana itu harus selalu kita koreksi. Dan kalau saya Bu, 1 baju masuk, 1 baju keluar, 2 baju masuk, 2 baju keluar. Jadi insya Allah tidak tambah almari. Saya tadi bercerita dengan Bu Umi, beliau baru kehilangan seorang anak sehingga dunia menjadi gelap. Saya pun mengatakan demikian. Anak saya meninggal ketika Pak Muson ambil spesialis anak satu-satunya. Jika Allah bertanya kepada saya, mau mana yang saya ambil? Mobilmu, rumahmu, atau anakmu? Saya pasti akan pilih ambil yang lain asal jangan anak saya. Tetapi Allah mengambil anak saya. Dan dari situlah merubah semua kepribadian saya bahwa harta ini tidak ada gunanya. Anak-anak pun suatu saat tidak akan berguna kalau kita tidak bisa mendidik dengan baik. Maka dari itulah pendidikan yang baik adalah dimulai dari hati seorang ibu yang mempunyai hati emas. Saya ditelepon Pak Homsin, Bu Ida ada bayi umur 1 tahun berat 4,2, ini bagaimana solusinya? Gak bisa tidur Bu saya malu kepada Allah. Anak-anak saya makan berlebih-lebih. Anak-anak kita, anak-anak hijabers ini makan sampai diet. Tapi di sana ada yang kekurangan makan. Kami kesini bersama-sama semuanya tidak bisa tidur semalaman melihat rumahnya. Bahkan mungkin ya Dokter Emma, 1 pintu rumah kita bisa untuk membangun rumah ini, begitu ya Pak Wahid ya. Jadi dosa apa yang kita rasakan kalau kita tidak tersentuh untuk melihat orang lain kesusahan, sedangkan sesungguhnya yang dititipkan kepada kita adalah ada milik mereka yang belum kita bersihkan. Jangan sampai kita pulang berat membawa kotoran-kotoran yang banyak, yang akhirnya di pintu hisab kita terhalang, lainnya bisa masuk. Mungkin orang tuanya Julifah gampang masuk karena nggak bawa apa-apa. Tapi ibu-ibu hijabers yang rumahnya 5, nanti hisabnya lebih lama. Rumah ini untuk apa? Rumah yang sana untuk apa? Rumah yang lain untuk apa? Dari itulah maka hijabers bukan kali ini bedah rumah, tetapi kami juga ada pembebasan tanah untuk lahan tahfiz Quran. Kami juga pernah ada Pak Kuadi yang tidak punya tangan, tetapi dia butuh rumah dan butuh toko. Kami tinggalkan rumah dan toko. Lalu ada Pak Gunung Tugel, kami juga meninggalkan rumah dan toko. Insya Allah bukan kali ini hijabers tergerak dan selalu tergerak.
Tetapi alhamdulillah kami berada di sini juga didampingi oleh bidadari-bidadari surga RT sini. Kami terima kasih, Pak Wahid tidak pernah kelaparan, bahkan sampai semalam aja ada 9 orang yang nongkrong di sini. Karena bolak-balik memang kami dari Hijabers juga kadang ngedrop apa. Ternyata satu kebaikan menularkan kebaikan yang lain. Semua bergotong royong ingin mengulurkan tangan. Dari bimbingan keluarga dari kelurahan, Mbak Titis setiap saat bertanya tentang perkembangan Julifa, seperti bertanya tentang anaknya sendiri, seperti apa sekarang. Dan alhamdulillah Julifa sekarang sudah 5,3 kilo. Minum susunya buanter banget. Saya bilang kalau habis dikasih lagi. Sekarang bisa senyum, coba deh Julifa. Kita lihat, coba berdiri Mbak Febri. Anak ini dulu lemes, tidak bisa senyum, tanpa tangan bunda-bunda semua yang mencintai, yang digerakkan oleh malaikat, tidak akan terjadi seperti ini. Sekarang jadi sudah bisa senyum, dia tidak takut lagi, dan siapa tahu kelak dia menjadi anak yang soleh, menjadi generasi Indonesia yang luar biasa, yang insya Allah Bu, kelak ketika kita ditanya Allah apa yang sudah pernah engkau lakukan, ibu lupa, maka Julefa yang akan mengatakan, ibu itu dulu datang waktu bedah rumah, ibu itu datang waktu peresmian rumah, dia yang menolong saya ya Allah, masukkan dia ke surga. Tidak akan tertukar. Semua yang ibu lakukan, yang bimbingan keluarga lakukan, yang kader-kader posyandu nanti akan melanjutkan sampai 9 bulan insya Allah akan dicatat oleh Allah. Semua itu pasti kita niati dengan hati bersih. Pasti kita akan iri Bu dengan istri-istri Rasulullah. Istri Rasulullah yang pertama itu namanya Khadijah. Dia dikenal dengan At-Tahirah. At-Tahirah itu adalah wanita yang suci. Dia kaya raya luar biasa, tapi dia suci. Dia janda Bu waktu itu, tapi janda yang tidak murahan. Ketika itu banyak sekali raja-raja melamar, dia tidak pernah mau. Ditolak semua raja-raja, meskipun akan membangun istana. Kira-kira kalau janda di sekitar kita dilamar raja, mau nggak ya Bu ya? Khadijah tidak. Makanya dia disebut At-Tahirah, janda yang suci. Sampai kebaikan hatinya, kesucian hatinya itu mengundang, boleh duduk lagi, mengundang Al-Amin Muhammad Rasulullah SAW mendekat kepadanya. Jadilah dia istrinya. Kemudian ada lagi istri dari Harun Ar-Rasyid. Dia namanya Umi Jubaidah. Ada yang kenal Bu? Kalau kita mungkin baru bisa infak 25 juta, Ummu Jubaidah itu sudah infak 1,7 M. 1,7 M dinar atau 85 miliar. Saya tadi ngitung 85 miliar. Infaknya itu berupa apa? Berupa saluran mata air dari Mekah. Itu yang di Mekah sampai mata airnya, sehingga ibu-ibu kalau berhaji sekarang ngunjuk gampang, cari air gampang. Itu karena infaknya dari Ummu Jubaidah. 85 miliar. Sudah ada Bu di Banyumas ini yang infak 85 miliar? Dan ketika infak ini sudah dikeluarkan, dia malam-malam tidak bisa tidur. Dia bermimpi buruk terus. Lalu dia bilang sama anaknya, kenapa ibu bermimpi buruk terus? Padahal ibu sudah berinfak begitu banyak, 85 miliar. Ternyata bukan itu yang menolong ibu di akhirat kelak. Terus dia mengatakan, apa ibu yang menolong ibu di akhirat kelak? Ternyata ibu merasa 2 rakaat sebelum subuh itu yang menolong ibu kelak di akhirat. Jadi bunda-bunda yang tidak punya 85 miliar,
jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Bunda kami di Masjid Al-Ikhlas, kalau Ahad subuh, jam 4 sudah berada di Masjid Al-Ikhlas. Kami sholat subuh bersama, lalu tausiah, lalu medangan, sholat syuruk, dan bagi gratis sayuran 100 sampai 125 packing. Dan alhamdulillah, kehilangan harta-harta itu tidak menyedihkan kami, tapi membuat kami lebih bahagia, lebih bahagia. Itu karena apa? Karena kita sudah semakin ringan, tidak semakin berat. Harta itu kotoran, harta itu bukan perhiasan. Tidak ada orang yang mengatakan atau hadis atau Quran harta itu perhiasan, itu enggak. Tapi wanita perhiasan ada. Hati yang bersih adalah perhiasan ada. Maka Ibu, di sini saya berkumpul dengan para bidadari surga. Marilah kita sudah menjadi perhiasan, hiasi hati kita dengan kebaikan, sehingga perhiasan yang kita bawa insya Allah berlipat-lipat. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa kita dan menyatukan kita selama-lamanya dalam kebaikan. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.